Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 181 bagian C, kesunahan mandi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, telah berkata musannif penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, tatimah ini penyempurnaan, sebagai tambahan kesempurnaan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan mandi. Wa sunanuhu sab'atu asyara, dan kesunahan di dalam mandi itu ada 17. At-tasmiyah itu yang pertama adalah membaca tasmiyah, nama lain dari basmalah. Tasmiyah itu ismun, menyebut, mengucapkan nama, menyebut nama. Siapa yang dimaksud? Tak lain adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, membaca basmalah atau menyebut nama Allah. Yang kedua adalah wa huslul adhan, sawa'un kana zahiran kamaniyin wa mukhatin au najasan kawadi wa madhi. Yang kedua adalah membasuh kotoran terlebih dahulu sebelum mandi, baca basmalah, membersihkan kotoran-kotoran terlebih dahulu, baik kotoran itu najis atau suci. Ada kotoran yang suci, ada kotoran yang najis. Yang suci di sini disebutkan adalah sperma. Sperma itu suci. Kemudian ingus. Kalau mau mandi kan kita biasanya bersihin dulu ingus. Kotoran mata itu suci. Kotoran telinga itu suci. Dan juga yang najis seperti wadi dan nabi. Wadi dan nabi itu adalah kotoran-kotoran yang keluar dari kemaluan depan, yang hukumnya menurut para ulama itu najis. Idza kanatin najasa ghairu mughallaqah. Jadi membersihkan najis yang ghairu mughallaqah, bukan najis berat. Bagaimana caranya? Dengan menyiramnya. Jadi kalau bukan najis berat, bukan najis mughallaqah, itu hanya sekedar menyiramnya saja. Tapi kalau mughallaqah ada prosesi sendiri. Najis itu kan ada 3. Ada najis yang ringan namanya mukhaffafah, ada najis yang sedang namanya mutawassithah, ada najis yang berat namanya mughalladzah. Untuk najis-najis yang mukhaffafah dan mutawassithah cukup dibersihkan saja dengan disiram, sudah selesai. Bahkan yang ringan, yang mukhaffafah itu cuma sekedar dipercikkan air saja sudah suci. Apalagi disiram. Disiram itu adalah prosesi pembersihan najis mukhaffafah. Berbeda dengan najis mutawassithah. Mutawassithah mempunyai prosesi pensucian yang berbeda, yaitu dengan menyiramnya 7 kali. Salah satunya ada campuran tanah atau debu, baru menjadi suci dan terbebas dari najis yang sebelumnya pernah ada di tubuh kita. Najis ini berasal dari anjing dan juga berasal dari babi hutan atau babi piaraan, sama menurut kaidah para ulama. Ada sebagian yang menyebut itu berbeda, gitu. Itu pendapat yang tidak bisa diterima. Oh, ini beda, ini babi hutan, oh ini babi peliharaan. Sama menurut para ulama, yang namanya babi ya dia juga, gitu. Masuk dalam kategori najis mughalladzah, najis yang berat. Anjing disamakan oleh para ulama. Ada yang menyebutkan kalbul akur, anjing galak.
Ada ada anjing yang ahliyah, yang apa namanya, yang ada di sekitaran kita, anjing peliharaan. Anjing peliharaan biasanya kalau orang-orang tinggal di pedesaan untuk keamanan dari ternaknya biar tidak diganggu oleh garangan itu gitu ya. Punya ayam, punya apa, dia punya anjing penjaga, gitu. Sama aja menurut para ulama semuanya berkategori najis mughalladhah. Jadi mau yang liar, anjing galak maupun anjing yang peliharaan yang biasa hidup di sekitaran kita, semuanya berhukum sebagai najis mughalladhah. Nah, membersihkan kotoran yang najis ghairu mughalladhah, yang bukan termasuk najis mughalladhah, itu menjadi kesunahan yang terlebih dahulu dilakukan ketika kita mau mandi janabah. Jadi membasuh kotoran asal bukan najis mughalladhah. Dan juga hukmiyah atau ainiyah yang dapat hilang dengan sekali basuhan. Karena ada najis hukmiyah atau najis ainiyah yang tidak dapat hilang dengan sekali basuhan. Najis hukmiyah, najis yang menempel di badan kita yang sudah nggak kelihatan barangnya. Apa contoh? Mohon maaf. Kencing, gampangnya kencing, BAK. Kalau terkena ke badan kita, mungkin di paha kita atau mungkin di betis kita, lama-lama kan nggak kelihatan. Lama-lama nggak kelihatan kering. Apakah dengan keringnya itu menjadi suci? Enggak. Dia termasuk najis. Yang namanya najis hukmiyah. Secara hukum dia tetap najis. Kalau kering terkadang agak susah ngilanginnya. Betul? Harus digosok-gosok dulu. Nah, bagian menggosok pada bagian yang terkena najis hukmiyah itu menjadi syarat yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menyiramkan air untuk mandi. Ada juga najis ainiyah. Najis ainiyah, mohon maaf, BAB nyiprat ke paha, lama-lama kering, tapi kan kelihatan, udah kering kelihatan, itu tetap najis hukumnya. Sekali siram nggak hilang, harus dilakukan proses penggosokan terlebih dahulu untuk membersihkan najis ainiyah tadi. Jadi harus melalui proses itu terlebih dahulu, baru penyiraman yang hukumnya sunnah tadi. Jadi menyiram badan terlebih dahulu dari kotoran dan najis, kecuali pada najis mughalladhah, najis hukmiyah dan najis ainiyah, itu terlebih dahulu harus dilakukan. Kalau najis mughalladhah ya harus disiram 7 kali terlebih dahulu. Betul, harus lengkap 7 kali. Misalnya hanya 6 kali, sebelumnya yang kelima sudah dicampuri dengan debu. Apakah kemudian yang ketujuh itu sudah masuk dalam kategori menyiramkan yang sunnah dalam proses mandi janabahnya? Belum termasuk. Harus lengkap 7 terlebih dahulu. Begitu juga membersihkan najis hukmiyah, begitu juga membersihkan najis ainiyah tadi. Jadi betul-betul harus dihilangkan. Adapun najis ainiyah yang tidak dapat hilang dengan sekali basuhan, maka menghilangkannya sebelum mandi merupakan syarat, bukan kesunahan. Tadi kan kita membicarakan tentang kesunahan mandi. Ada penyiraman terhadap yang kotor, baik yang najis maupun yang tidak najis. Tapi kalau terkait dengan najis ainiyah yang nampak itu menjadi syarat mandi, dia harus dibersihkan terlebih dahulu, bukan masuk dalam kategori kesunahan. Sehingga mandi menjadi tidak sah jika najis ainiyah masih ada. Jadi mandi janabah kita menjadi tidak sah kalau ternyata masih ada sisa, gampangnya tadi BAB, karena mohon maaf mencret misalnya ya, nempel sampai kering. Selesai mandi janabah kok masih ada itu karena udah kering ya,
nggak digosok-gosok terlebih dahulu, maka najis mandinya menjadi tidak sah. Jadi harus bersih terlebih dahulu, harus bersih dari najis, dari di badan kita, dari benda-benda yang najis. Khususnya di sini disebutkan sebagai najis ainiyah, najis yang tampak. Jadi mandinya menjadi tidak sah karena dapat menghalangi antara anggota tubuh yang dikenainya dengan air. Karena akan menjadi penghalang sampainya air ke tubuh kalau ada najis yang nempel di badan kita. Air yang suci tadi kan tujuannya untuk menyiramkan ke seluruh tubuh. Ini kotoran najisnya masih ada, berarti air sucinya tidak sampai ke kulit kita, terlapisi oleh najis ainiyah itu tadi. Terkait najis mughalladhah yang mengenai anggota tubuh, maka membasuhkan air pada tempat yang dikenainya saat mandi belum dapat menghilangkan hadas jika membasuhnya tanpa disertai tatrib. Tatrib bukan tartib, tapi tatrib. Turab itu tanah, turab itu debu. Tatrib adalah menyiramkan air debu kotoran ke tubuh yang terkena najis mughalladhah itu. Jadi harus digosok-gosok dulu dengan debu atau tanah. Tatrib, mencampurkan debu di basuhan tertentu. Atau sudah disertai tatrib tapi belum sampai 7 kali basuhan. Kenapa sih kok harus 7 kali? Ya, misalnya, kenapa kok harus 7 kali? Inilah ta'abbudi. Inilah bentuk ibadah kita dalam bersuci dari najis mughalladhah. Sekali lagi disampaikan, bersuci dari hadas dan najis dua-duanya adalah ta'abbudi, dilakukan secara ketentuan ibadah. Allah menginginkan kita beribadah, bersuci dengan cara itu. Tidak bisa dilogikakan. Terkadang namanya ibadah kan tidak bisa dilogikakan. Walaupun terkadang hikmahnya kita bisa analisa. Kenapa kalau berwudu habis buang angin batal wudu, yang dibasuh wajah, tangan, kan begitu kan? Pelakunya kan gak ada masalah kan gak harus cebok, mohon maaf. Ya kan? Itulah ta'abbudi, menghilangkan hadas kecil, caranya begitu. Apapun persoalannya yang harus dibasuh wajah, tangan, membasuh, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki. Ini ta'abbudi namanya. Begitu juga dalam urusan najis. Dalam urusan najis mukhaffafah, kencingnya bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun, itu kalau terkena ke badan kita cukup dipercikkan air saja. Kalau ada bayi laki-laki belum makan apa-apa, belum umur 2 tahun, pipis misalnya, terkena ke badan kita, terkena ke baju kita, cukup dipercikin air. Beda dengan anak perempuan yang belum umur 2 tahun, belum ASI, hanya minum ASI saja. Tapi perempuan kalau terkena pakaian tidak cukup hanya dipercikan, tapi harus disiram, harus dibilas. Begitu kalau anak perempuan masuk dalam kategori najis mutawassithah. Berbeda dengan bayi laki-laki tadi yang cara pembersihannya beda. Kita mikir sama-sama kencing kan gitu ya, sama-sama BAK, cuma bedanya laki sama perempuan. Kok harus begitu persoalan cara membersihkan najisnya? Itulah ta'abbudi. Mencari hikmah di balik itu tentu akan ketemu. Apa saja rahasia di balik itu semua. Tapi Allah menghendaki caranya demikian. Termasuk bersuci dari najis mughalladhah, najis yang berat. Harus 7 kali. Sekarang kan zaman sudah ada rinso. Sudah ada sabun, bukan cuma sabun kodok, sabun apa aja ada sekarang. Dan ketika kita bersihkan bukan cuma bersih tapi harum juga. Apakah kemudian dengan membersihkan dengan menggunakan sabun-sabun itu hilang najisnya tanpa menyertakannya dengan debu? Tidak, menurut aturan syariat.
Karena syariat mengajarkan kita kalau najisnya mughalladah, salah satunya harus menggunakan tanah. Itulah cara beribadah membersihkan najis dari 3 jenis najis, sehingga cara pembersihannya berbeda. Kita tinggal mengikuti, namanya juga persoalan ibadah. Kita pengen ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala ketentuan ibadah itu tinggal kita melaksanakannya. Jadi yang kedua adalah membasuh kotoran terlebih dahulu dengan menyiramkan air, bagian dari kesunahan di dalam ketika kita hendak mandi janabah. Yang ketiga adalah berwudu sebelum mandi. Ada kesunahan untuk berwudu sebelum mandi. Ini termasuk menjadi sebuah cara agar kita sehat dalam proses mandi. Mungkin kalau siang hari di zaman sekarang gitu ya, panas-panas gitu, kita tinggal langsung guyur ke badan nggak masalah. Tapi kalau persoalan dingin, di hawa dingin yang sangat, tiba-tiba kita ambil air siram ke kepala kita, ini bisa berbahaya. Ini bisa membahayakan kesehatan. Makanya banyak kasus-kasus orang koma di kamar mandi karena kasus-kasus salah dalam menyiramkan air ke tubuh ketika ia mandi di musim dingin. Maka cara berwudu ketika mandi ini menurut syariat hikmahnya adalah untuk menetralisir badan kita untuk kenal dengan air yang dingin itu. Kita basuh tangan kita, kemudian wajah dan anggota-anggota wudu lainnya. Sebelumnya kita membasuh kaki biar angin dinginnya itu merambat ke seluruh tubuh. Tubuh kita kan panas. Kalau kemudian ditumpahkan air yang dingin ke kepala kita, tentu akan terjadi penolakan suhu yang berbeda antara suhu air dengan suhu tubuh. Maka berwudu terlebih dahulu adalah cara yang baik hikmahnya. Namun ini kemudian disampaikan oleh para ulama sebagai kesunahan, karena dalam banyak riwayat kalau Nabi mau mandi janabah beliau berwudu terlebih dahulu. Yang ketiga, yang keempat, mentaslis. Taslis itu adalah membasuh air sebanyak 3 kali. Taslis itu salah satu 3, wahid, isnin, salasa. Salah satu 3 namanya taslis, dilakukan dengan 3 kali. Yang kelima adalah menyela-nyelai rambut dengan air dan menyela-nyelai jari dengan air sebelum menuangkan air untuk mandi. Jadi sebelum mandi rambutnya dibasahi terlebih dahulu. Apalagi yang rambut tebal itu kita basah-basahi dulu. Termasuk jari-jari kita, sela-sela jari itu disiram-siram dulu dengan air. Yang keenam, mengawali basuhan pada sebaru tubuh yang kanan. Mengawali basuhan pada separuh tubuh yang kanan. Berarti separuh tubuh yang kanan ngambil airnya pakai yang kiri dulu ya. Kalau mulainya kita menyiramnya begini, bagian kanan. Jadi kepala terakhir ya. Yang kanan terlebih dahulu. Menyela-nyelai, mengawali basuhan pada separuh tubuh yang kanan. Langsung diniatkan. Nawaitul ghusla li raf'il hadas. Karena kalau ngambil dengan kanan menyiram ke kanan kan sulit. Yang enak kalau ada pancuran, kalau ada keran, kalau ada shower gitu ya. Mungkin di rumah kita bapak-bapak mungkin sudah tersedia shower, ya tinggal ambil shower, bisa disiramkan. Diutamakan, disunahkan yang kanan terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh, mengawali basuhan pada bagian atas tubuh, bagian atas. Jangan dari kaki, paha terus ke atas. Ini sebagian dari kesunahan-kesunahan. Yang kedelapan, menggosok-gosok tubuh. Digosok-gosok tubuh. Ya, apalagi ditambah dengan sabun ya. Jadi mandi tanpa sabun pun dengan mengikuti kesunahan-kesunahan ini sempurna mandi janabah kita. Apalagi ditambah sabun, apalagi ditambah sampo, apalagi ditambah apalagi peralatan mandi lainnya,
Perempuan biasanya yang banyak peralatan mandinya itu. Kalau laki-laki pakai sabun aja, orang kepala juga pakai sabun kan? Nggak usah pakai sampo gitu. Apalagi sabun cair, bisa kepakai kepala dan seluruh tubuh. Praktis biasanya kalau laki-laki seperti itu. Berikutnya adalah menghadap kiblat. Maksudnya menghadap kiblat ini ketika kita di kamar mandi. Nah, bukankah kita tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat kalau kita dalam keadaan di kamar mandi? Di kamar mandi termasuk BAB atau BAK menghadap kemana saja bebas. Yang tidak diperbolehkan ketika BAB atau BAK menghadap kiblat itu kalau di alam terbuka. Di alam terbuka kita tidak boleh menghadap kiblat atau membalik. Hadisnya berbunyi, jangan menghadap kiblat atau membelakanginya, maka menghadaplah engkau ke timur atau ke barat. Ini kalau dimaknai secara tekstual bingung kita, ya kan? Tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Disuruhnya menghadap ke barat atau ke timur. Bingung kan? Barat ya kiblat. Kalau hadap ke timur membelakangi kiblat. Bagaimana? Oh, ini hadis disampaikan Nabi ketika Nabi di Madinah. Madinah itu sebelah utaranya Mekah. Jadi jangan menghadap ke utara atau ke selatan, karena selatan menghadap kiblat, ke utara membelakangi kiblat, maka disuruhnya hadap ke barat atau ke timur. Jadi memahami satu hadis harus dilihat di mana hadis ini diriwayatkan, asbabul wurud namanya. Jadi menghadap kiblat bagian dari kesunahan di dalam mandi. Yang ke-10, mandi di tempat yang sekiranya orang yang mandi tidak terkena percikan air basuhan. Jadi mandinya sekiranya ia tidak terkena sisa percikan airnya. Artinya kalau bisa ya posisinya jangan di bawah percikan airnya. Kalau misalkan dilakukan dengan berdiri, maka air itu akan mengalir ke bawah. Kalau misalkan dengan duduk, usahakan jangan sampai kita lebih rendah dari air yang ada di bawah. Nah, ini orang tua saya ngajarin betul urusan ini. Kita kecilnya saya dulu itu kalau misalkan BAK itu diperhatikan betul sama orang tua. Kamu BAK duduk di situ, duduk. Kebetulan kita punya kamar mandi. Di depan kamar mandi ini ada bak penampungan air. Sekelilingnya itu tempat kita basuh-basuh, termasuk mencuci di luar kamar mandi. Terkadang kalau kamar mandinya ada orang, kita bisa di sebelah sana yang juga ada tempat semennya, itu duduk untuk BAK. Ketika kita bersuci, perhatikan airnya, jangan sampai menggunakan gayung yang bocor. Ketika menggunakan gayung yang bocor, melewati bak airnya kan jatuh ke lantai. Kena percikan nggak ke badan kita? Kena percikan. Maka itu harus hati-hati. Percikan-percikan seperti ini yang kemudian hendaknya dihindari ketika kita mandi. Kenapa? Kalau persoalannya mandi, otomatis kan akan kembali yang bawah najis terkena ke badan kita lagi. Walaupun masih bisa disiram lagi, tapi ini menjadi kesunahan di dalam adab mandi janabah. Jangan sampai kita terkena percikan air yang sudah jatuh ke lantai itu tadi. Maka saya heran kadang kalau ada bak kamar mandi yang dibolongin. Mungkin tujuannya biar gak diambil orang. Tapi kan itu menyusahkan kita kalau bersuci. Akhirnya ceboknya harus sambil berdiri biar tidak kecipratan. Sering kan ketemu kalau kita ketemu bak air, ada gayungnya bolong, sengaja dibolongin, rapi bolongannya. Bukan karena pecah, bukan. Beberapa kali saya ketemu, ini maksudnya apa begitu? Ya? Oh, buat wudu. Enggak, ini yang di bawah, lubangnya di bawah. Lubangnya di bawah. Kalau yang ada bak, yang lubangnya di samping, betul, itu tujuannya buat berwudu.
Jadi mengambil dari bak, kemudian ditaruh di pinggirannya bak penampungan air, kan airnya mancur tuh. Nah, itu buat berwudu. Ya, itu ada. Bahkan dilengkapi sama tutupnya terkadang. Yang seperti itu bagus agar berwudunya kita hemat air. Karena hemat air menjadi kesunahan di dalam berwudu dan juga mandi janabah. Bahkan di air yang mengalir sekalipun kita disunahkan untuk hemat air. Lu kan nggak rugi juga sih, logika kita kan nggak rugi ya. Ini air terus di air sungai yang gede gitu ya. Kita mau mandi dengan segala model, airnya kan tetap ke situ-situ juga. Tapi ternyata itu tetap harus irit air. Jadi ambil air seperlunya untuk kita gunakan dalam proses mandi janabahnya. Masya Allah, luar biasa agama ini mengajarkan. Nah, termasuk dalam hal ini kita perlu menghindari cipratan air dari bekas mandi kita. Yang ke-11, menggunakan penutup di tempat yang sepi. Menggunakan penutup di tempat yang sepi. Jadi badan kita nggak terlanjang bulat. Jadi kesunahannya adalah menggunakan penutup di tempat yang sepi. Logikanya kalau di tempat yang terbuka sunnah hukumnya, bukan wajib. Kalau di tempat terbuka hukumnya justru wajib. Kalau di tempat tertutup hukumnya sunnah. Berikutnya yang ke-12 adalah menjadikan wadah air yang luas di sebelah kanan dan wadah air yang sempit di sebelah kiri. Yang 13, tidak melakukan isti'anah, meminta tolong orang lain untuk membasuhkan misalnya, kecuali karena uzur. Berikutnya yang ke-14 adalah membaca syahadat setelah mandi. Sama seperti orang selesai berwudu. Kan kita kalau selesai berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gimana? Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Jadi membaca kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat habis mandi maupun habis berwudu sama hukumnya sunnah. Yang ke-15, berkumur dan istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung. Jadi mau mandi istinsyaq dulu, berkumur-kumur dulu, istinsyaq dulu, masukkan air ke hidung, itu bagian dari kesunahan. Mengenai berkumur dan istinsyaq, ini ada tambahan penjelasan. Mereka adalah kesunahan mandi sendiri. Jadi urusan mandi, bukan urusan wudu, bukan kesunahan wudu sebelum mandi. Menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Bahkan menurut pendapat dari Imam Abu Hanifah, istinsyaq dan kumur-kumur itu hukumnya wajib. Yang ke-16, air yang digunakan mandi sebanyak 1 sok jika memang mencukupi. 1 sok itu seukuran orang bayar zakat fitrah, 3,5 liter. Bayangin, mandi yang sunnah kalau bisa menggunakan air secukupnya 3,5 liter. Kalau kita mandi, perasaan 2 ember belum selesai itu. 1 embernya ada 20 liter itu. Kayaknya kalau kita mandi banyak banget airnya ya. Makanya ini masuk dalam kategori yang tidak sunnah. Jadi tetap irit air walaupun air banyak di lingkungan kita. Maka bersyukur kita hidup di Indonesia dengan air yang melimpah. Asal kita tahu saja, mungkin dengan ini gunakan air secukupnya. Ada kesunahannya di situ. 17. Memberikan perhatian lebih pada bagian lipatan-lipatan kedua telinga dan lipatan-lipatan tubuh seperti leher, ketiak dan lain. Jadi ada perhatian pada bagian-bagian yang sulit terkena air, maka perlu ada penyiraman-penyiraman yang lebih detail lagi. Insya Allah. Begitulah hal-hal yang terkait dengan kesunahan di dalam mandi janabah. Ada 17 hal. Semoga bisa difahami dan bisa kita amalkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal